Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah upaya yang dilakukan, usaha yang dilakukan dengan catatan tidak titik di situ, ada koma, garis bawahi, penting usaha tersebut yang diridai Allah. Itu ikhtiar. Beda usaha dengan ikhtiar. Kalau usaha, adik-adik mau, ibu, bapak guru mau kaya, usaha korupsi, itu usaha. Itu usaha. Saya mau kaya, mencuri, itu usaha. Tapi tidak ikhtiar. Kenapa? Tidak diridai Allah. Anda mau lulus, nyontek, usaha. Tapi tidak diridai Allah. Anda mau lulus, beli soal, nyogok pengawas, usaha. Tapi tidak diridai Allah. Maka ikhtiar itu adalah usaha yang diridai Allah. Nah itu usaha. Apa itu tawakal? Hah? Angkat tangan. Jangan kalau lagi trauma bilang heksos jihadiana. Matreto gini. Ya, saya bisa kasih sebenarnya hadiah duit. Biasanya saya kasih hadiah duit uang merah. Cuma kali ini saya tidak kasih karena ada caleg di sini. Sebenarnya beliau datang bukan atas nama caleg, tapi istrinya Pak Wakil Bupati. Jadi kalau ada dikasih, nanti dibilangi lagi money politik. Nah, mengerti Pak Koto? Nah, sebentar kalau mau kau balik dikasih, naik kau di atas mobilku saya kasih kok. Karena kalau di sini tidak boleh, ya jelas. Nah, tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Jadi tawakal dan ikhtiar tidak boleh dipisah. Kalau kita ikhtiar, endingnya harus tawakal. Tidak bisa tawakal kalau tidak ikhtiar dulu. Pasrah saja saya deh, lulus tidak lulus, terserah mi. Tawakal mak, bukan tawakal itu putus asa. Jelas? Nah, saya kasih kalian resep, ya. Ini pribadi saya ya sebagai contoh. Nggak mau kak bicara orang lain. Saya mau supaya gampang. Ada faktanya, ada konkret contohnya. Adik-adik, saya 16 tahun kurang lebih saya menderita di Makassar. 16 tahun, babak belur hidup saya. Bayangkan kalau kita makan coto satu mangkok bertiga ki, bersaudara, dikasih banyak lomboknya supaya sedikit dimakan. Coba. Nih. Karena susahnya makan waktu itu, bayangkan susahnya makan, akhirnya saya bilang sama adekku, daripada kau cuma lapar, lebih kau puasa Senin Kamis, kau puasa dapat kau pahala. Lapar kau dapat kau pahala. Dan itu terbawa sampai sekarang. Terbiasa puasa Senin Kamis. Coba. Pergi kuliah jalan kaki. Dari Jalan Harimau tempatku ngontrak, jalan kaki ke Sultan Alauddin. Coba. SMA saya, SMA 4. Bukan empat istri ya, bukan empat istri. SMA 4. Makassar. Jalan kaki saya dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang Makassar. Kurang lebih 5 kilo. PP 10 kilo. Itu misalnya kecil sampai sekarang. Ini ada tong kecil ini sini. Ini nak kuasa Allah. Dia sudah kelas 3 kecil. Ini kelas 1 besar. Kuasa Allah. Subhanallah. Jalan kaki. Saya jadi loper koran bos. Loper koran. Naik sepeda BMX. Sudah sholat subuh, sepeda BMX. Hah? Pergi bawa langganan koran harian Fajar. Kadangkala diburu ki anjing yang punya. Hilang, dicuri lagi sepeda BMX ku. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang curi itu. Coba. Pernah menjual es lilin. Jalan kote. Saya simpan depan kelas. Dia bilang guru tidak boleh bawa kue di dalam kelas. Saya simpanlah depan kelas sambil kuliah lihat terus. Habis minat curi. Pernah sama saya rasa itu. Masya Allah. Pertama kali saya pindah dari kampung saya di Pindrang. Pindah ke Makassar SMA. Namanya kita anak kampung. Nah bilangi kak temanku anak-anak ujung pandang. Anak desa, anak kampung. Kerjai kok. Dikunci kak pintu dari luar kalau istirahat. Sendiri kak kodon di dalam kelas.
Coba. Sering saya dibully. Dibilangnya anak kampung. Kampungan. Saya bilang, biar mi daripada kau ndak ada kampungmu. Masya Allah. Segala penderitaan kita lakukan, bos. Saya pernah jadi tukang cuci pakaian. Saya datangi sepupu-sepupuku. Jam mau laundry. Jam mau suruh tukang cuci orang. Kau datang, saya yang cucikan kau. Berapa kau kasih, Kak? Saya lakukan itu. 16 tahun dek saya menderita. Saya datang ke rumah keluarga hanya bersilaturahmi. Nabi bilang, cari di tuan PT-PT. Saya pernah dihina sama seniorku di Unhas. PIS 3. Ruang 207, lantai 2, Sospol Unhas. Saya keluar dari kampus kelas, tunjuki kak seniorku. Ndak malu-malu kau saat cakar semua bajumu. Saya tidak malu. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, dengan kesabaran yang saya miliki, Allah angkat derajat saya sedikit demi sedikit. Bukan mau takabur, mau kau bicara politik. Saya pernah jadi calon wali kota di Makassar. Dikalaki Ustadz? Tidak. Yang cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia kalah saya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya. Cuma lebih banyak yang pilih dia. Kenapa lebih banyak? Nggak tahu. Bisa jadi money politik. Nggak jadi. Kalau hebat, belum tentu dia lebih hebat dari saya. Ini namanya optimis, bos. Jelas. Bicara politik. Bicara pendidikan, jaran-jaran tong orang bos seperti titelnya das Atlati. Ada barangkali 2 doktornya tapi belum tentu ustad. Ada barangkali ustad belum tentu dia doktor. 2 doktornya, 2 ustad tompa. Alhamdulillah. Sombong? Tidak, klarifikasi. Supaya terbuka kau punya kepercayaan diri. Coba. Bapakku petani penggarap, bukan pejabat. Ketemu saja pejabat bapak saya tidak pernah. Lihat saja dulu camat di kampung sudah senang sekali tuh orang tua saya. Nah lihat, bukan duduk di sampingnya, dan lihat itu camat. Dan sudah, sudah camat, Pak camat. Sudah senang. Petani penggarap. Adik-adik tahu namanya petani penggarap. Sawahnya orang dia kerja baru bagi hasil. Bukan dia yang punya sawah. Kalau naik 10 karung, yang punya sawah 9 karung diambil. Bapakku 1 karung. Coba. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah putus asa. Kita harus ikhtiar terus. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kau baik sama orang. Bicara apa? Popularitas. Followerku banyak toh, bos. Lihat saya punya channel. Itu sudah 7 juta yang nonton. Apa? Televisi. Baru-baru saya tolak salah satu TV swasta. Untuk kontrak sama saya tidak mau. Saya cuma TV One mau karena yang pribumi yang punya. Yang TV lain saya tidak mau. Kenapa? Bukan pribumi yang punya. Saya suka TV One. Memang beda. Nonton saja itu Tablik Akbar Damai Indonesiaku. Ada Das Atlatif di situ. Setiap Sabtu dan Ahad. Apa? Alhamdulillah. Rezeki, duit. Alhamdulillah. Yang namanya rezeki dunia, saya selalu bilang, saya cuma minta kepada Allah 5, Allah kasih saya 5.000. Lebih dari yang saya minta. Saya baru-baru pulang umroh. Dalam sebulan 2 kali saya umroh. Dibayarkan. Harga tiketnya saja itu lebih 50 juta, bos. Tiketnya namanya first class. Bukan bisnis kelas, di atasnya lagi bisnis kelas. Bisa orang tidur-tidur. Nyaman. Hotelnya yang dibayar tak 25 juta 1 malam. 1 malam. Saya bilang sama itu orang, saya tidak bisa tidur ini Pak. Kenapa bisa? Nah, baik sekali ini kamar. Saya bilang, saya bayangkan 25 juta saya tiduri. Tidak bisakah saya dikasih saja itu uang, saya cari yang 500.000 1 malam. Jawab. Alhamdulillah. Bukan cuma itu, Allah kasih kemudahan. Adik-adik lihat itu di TV yang namanya mencium Hajar Aswad. Baku sikut orang. Setengah mati belum tentu bisa tembus. Ketika saya mencium Hajar Aswad, dikasih kosong itu pelataran, dikawal tentara dan polisi. Dengan izin Allah. Coba.
belajar bos. Hah? Jangan lihat dirimu sekarang, lihat yang akan datang. Saya selalu dibilangi dulu orang, tapi saya bilang, oke, kau hina saya, tapi lihat saya 15 tahun yang akan datang. Tunggu waktunya, kita buktikan siapa yang menjadi orang terhormat. Begitu kalian camkan. Nah hina kau sepupumu, nah remehkan kau temanmu, nah injak-injak harga dirimu sekelasmu. Jangan kau membalas, karena kalau kau membalas sama derajatmu di depan Allah. Tapi kau tenang saja, kau belajar dengan baik, jangan kau hina orang, muliakan gurumu, perbaiki akhlakmu, tunaikan ibadahmu, insya Allah 15 tahun yang akan datang Allah yang muliakan kalian. Tapi kalau kau sudah dongo, jelek, kurang ngajar, busuk mulutmu, apa? Lalu apa kau tuh? Hancur kau dongo. Coba kalau biar sudah gagah, putih bersih, atletis, cerdas, anak orang kaya, bagus lagi akhlaknya, Masya Allah. Coba. Tapi tidak kaya Kak Ustadz. Bapakku miskin, tidak cakep Kak Ustadz. Tapi karena akhlakmu yang baik, itu yang membuat kau lebih dari yang lain. Ya? Ikhtiar dan tawakal.